Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Terima kasih kepada Bu Mutiara yang telah memberikan waktu untuk melakukan presentasi. Jadi, jadi kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai topik ISK atau infeksi saluran kemih atas dan bawah. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Nafika, Agustin Putri, Aisyah Wasfa, Alvin Rohmania, dan saya sendiri, Ananda Fajri Atva Pratama. Untuk poin yang akan kami presentasikan pada kali ini, terdapat beberapa poin. Yang pertama ada definisi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala penyakit, terapi farmakologi atau terapi obat, terapi profilaksis, dan terapi non-obat atau terapi non-farmakologi. Baik, sebelum lebih dalam mengenai infeksi saluran kemih, mungkin akan dijelaskan secara garis besar apa itu infeksi saluran kemih atas dan bawah oleh teman saya. Baik, definisi dari infeksi saluran kemih yaitu merupakan infeksi yang disebabkan adanya bakteri yang menginfeksi saluran kemih. ISK ini merupakan penyakit infeksi terpopuler kedua setelah infeksi saluran pernafasan. Organ yang bisa terserang yaitu ginjal, ureter, uretra, atau kandung kemih, dan penyakit ISK ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ISK atas dan ISK bawah. ISK atas itu meliputi ginjal dan ureter, dan ISK bawah meliputi kandung kemih maupun uretra. Dan perlu diketahui bahwa ISK sendiri disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya, kita langsung saja ke etiologi. Nah, penyebab-penyebabnya ini akan saya ulas singkat di etiologi, yaitu pada kenyataannya wanita lebih rentan ISK dibandingkan dengan laki-laki. Mengapa? Karena wanita ini memiliki uretra yang lebih pendek dibandingkan pria. Dan ada yang kedua yaitu penyebab utama ISK yaitu inflamasi yang diprakarsai oleh bakteri seperti E. coli. Lalu untuk bakteri lainnya bagaimana? Bakteri lainnya seperti Proteus, Enterobacter, dan Enterococcus juga bisa menjadi penyebab ISK itu sendiri. Namun pada kenyataannya banyak dari ISK yang disebabkan oleh E. coli daripada bakteri-bakteri lain. Lalu bakteri masuk ke dalam kandung kemih melalui uretra maupun pada pileum dan parenkim ginjal. Jadi, infeksi saluran kemih yang terbagi atas dan bawah, yaitu jika atas atau pyelonephritis itu keadaan inflamasi yang terjadi akibat infeksi pada pileum dan parenkim ginjal. Sedangkan untuk ISK bawah ini terjadinya di uretra. Selanjutnya patofisiologi. Yang pertama itu ISK dibagi dua juga, ada ISK yang menyebabkan komplikasi dan yang tidak menyebabkan komplikasi. ISK yang menyebabkan komplikasi akan terjadi kelainan pada struktur anatomi kandung kemih atau organ yang terinfeksi, sedangkan yang tidak komplikasi itu tidak disertai dengan kelainan struktur anatomi kandung kemih atau organ yang lainnya. Urin merupakan media tempat pertumbuhan bakteri yang paling ideal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya itu seperti pH urin yang kurang dari 5, kemudian adanya asam organik dalam urin, dan kadar urea yang tinggi di dalam urin. Ketika terdapat bakteri yang menyerang dinding mukosa kandung kemih ataupun organ lainnya, akan menyebabkan infeksi di organ tersebut. Untuk bakteri, penyebabnya itu coliform enteric, yang biasanya terdapat di vagina periuteral.
Untuk tanda dan gejala nyeri sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu nyeri saat buang air kecil atau yang biasa disebut dalam medis itu dysuria. Mengapa terjadi dysuria? Karena di dalam saluran kemih itu terdapat infeksi yang menyebabkan peradangan pada jaringan di sekitar uretra, kandung kemih, atau bahkan ureter. Nah, akibat peradangan tersebut dapat menyebabkan rasa nyeri atau ketidaknyamanan saat urin melewati saluran kemih. Itu yang menyebabkan kenapa sih pasien atau penderita ISK tuh saat buang air kecil tuh terasa nyeri. Lalu yang kedua, at- sering buang air kecil atau frekuensi buang air kecil tuh eh, terus-menerus atau sering. Nah, untuk penyebabnya yaitu karena infeksi dalam saluran kemih yang menyebabkan peradangan pada kandung kemih, uretra atau bahkan ureter, dan peradangan tersebut mengiritasi atau merangsang saraf-saraf di sekitarnya. Akibat dari infeksi tersebut, kandung kemih menjadi lebih sensitif terhadap volume urin yang lebih kecil, sehingga seorang merasa perlu buang air kecil lebih sering. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan untuk memulai aliran urin. Mungkin untuk penjelasan yang ketiga ini eh, kan waktu kita buang air kecil waktu ISK itu kan nyeri. Nah, mungkin ada untuk rasa takut untuk penderita membuang air kecil. Nah, sehingga terdapat keraguan-raguan. Yang keempat yaitu tiba-tiba ingin buang air kecil atau urgensi. Ini disebabkan mungkin kurang lebih sama dengan sering buang air kecil tadi. Dan yang terakhir yaitu adanya dalam darah uri darah dalam urin. Hal ini bisa disebabkan juga karena infeksi dalam saluran kemih yang menyebabkan peradangan dan iritasi pada dinding saluran kemih, termasuk kandung kemih dan uretra. Nah, akibat hal tersebut dapat merusak jaringan dan pembuluh darah di dalamnya, sehingga darah dapat bercampur dengan urin. Selanjutnya, terapi farmakologi untuk PSK atas atau pyelonefritis. Secara parenteral, untuk obatnya itu ada antimikroba yang menjadi pengobatan pertama, yaitu ciprofloxacin, levofloxacin, cefotaxim, ceftriaxone. Untuk ceftriaxone itu tidak direkomendasikan pada dosis tinggi. Selanjutnya, pengobatan lini keduanya itu ada cefepime, tazobactam, gentamicin, amikacin. Untuk pengobatan dosis tinggi pada cefepime dan tazobactam tidak direkomendasikan. Selanjutnya untuk pengobatan lini ketiga atau terakhir itu ada imipenem, meropenem, tazobactam atau ceftolozan, ceftazidime, cefiderocol, meropenem, dan plazomicin. Selanjutnya, terapi ISK atas secara oral itu ada obat ciprofloxacin, levofloxacin, trimetoprim sulfametazol, metosaxol, cefpodoxim, dan ceftibuten. Untuk catatannya ada pada wanita hamil dengan pyelonefritis, penata laksanaan rawat jalan dengan antimikroba secara parenteral yang tepat dapat dipertimbangkan asalkan gejalanya ringan. Pada pria dengan ISK demam, pyelonefritis atau infeksi berulang, atau jika diduga terdapat faktor komplikasi, dianjurkan durasi pengobatannya minimal 2 minggu. Sebaiknya dengan fluoroquinolon. Untuk terapi farmakologi ISK bawah atau sistitis, untuk antimikrobanya, lini pertama untuk wanita ada fosfomycin,
nitrofurantamol, nitrofurantoin makrokristal, nitrofurantoin monohidrat, nitrofurantoin makrokristal, prolonged release, pivmesilinam. Untuk alternatifnya ada cefalosporin, yaitu contohnya cefadroxil. Untuk pengobatan E. coli kurang dari 20% itu ada trimetoprim sulfamethoxazole, dan untuk pengobatan pada laki-laki itu ada trimetoprim sulfamethoxazole. Untuk sistitis pada kehamilan itu secara umum menggunakan penisilin, cefalosporin, fosfomisin, nitrofurantoin, trimetoprim, dan sulfonamid dapat dipertimbangkan sebagai terapi jangka pendek pada kehamilan. Untuk sistitis pada pria direkomendasikan itu durasi pengobatan minimal 7 hari, sebaiknya dengan trimetoprim sulfamethoxazole. Untuk sistitis pada insufisiensi ginjal, penyesuaian dosis tidak diperlukan pada GFR kurang dari 20 ml per menit, kecuali antimikroba dengan potensi nefrotoksik seperti aminoglikosida. Dan nitrofurantoin dikontraindikasikan pada pasien dengan eGFR kurang dari 30 ml per menit per 1,73 meter persegi. Selanjutnya, terapi profilaksis atau terapi pencegahan pada ISK, yakni ada antibiotik yang digunakan pasca senggama dengan dosis 50-100 mg per hari. Ini antibiotiknya nitrofurantoin. Kemudian ada cranberry. Cranberry dikonsumsi 2 kapsul per hari, setara dengan 20 oz atau 500 ml jus cranberry. Selanjutnya ada demanose, dikonsumsi 2 gram, dilarutkan dalam 200 ml air per hari. Dan yang terakhir ada vitamin C, dikonsumsi 1-3 gram, 3-4 kali sehari. Kemudian untuk terapi non-farmakologi pada ISK, yang pertama, mengoptimalisasi kebersihan diri atau terkait higienitas. Saat setelah buang air kecil, wanita itu harus mengusap area kewanitaannya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, karena akan menyeret organisme lebih dekat ke uretra. Selanjutnya itu sebaiknya menggunakan sabun cair yang lembut tanpa kandungan pewangi atau sabun bayi cair yang cocok. Kemudian setelah kontak seksual itu sebaiknya buang air kecil karena bakteri bisa meningkat 10 kali lipat setelah kontak seksual. Dan yang terakhir, rutin mengganti pembalut setiap 4-6 jam sekali. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mungkin ini referensi yang kami gunakan untuk mencari materi-materi di dalam presentasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.